Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Waistiaji, mahasiswa PJJ Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan GM Motors 2009. Mengapa saya membahas ini? Dikarenakan seperti yang kita tahu saat ini mungkin JM Motors kembali melakukan operasionalnya, namun diisukan bangkrut di tahun 2009 itu sendiri. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama untuk kasusnya, bahwa berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, 20% dari semua bisnis bisa jatuh begitu saja dalam 2 tahun pertama pendiriannya. Sementara 45% atau hampir setengah dari semua bisnis runtuh dalam 5 tahun pertama dan 65% tidak berhasil melewati 10 tahun perusahaan. Hanya 15% bisnis yang berhasil melewati 15 tahun usia perusahaan. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih jauh mengenai perusahaan General Motors. General Motors atau GM adalah perusahaan otomotif multinasional Amerika yang berkantor di pusat di Detroit, Michigan. Yang didirikan tahun 1908, GM adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan produksi dan penjualan di lebih dari 120 negara. GM sendiri memiliki portofolio merek yang luas, termasuk Chevrolet ya yang kita kenal, Buick, GMC, Cadillac, dan Holden. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam kendaraan, termasuk mobil penumpang, truk, SUV, dan kendaraan komersil lainnya. GM memiliki operasi manufaktur dan perakitan lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 150.000 orang di seluruh dunia. Selanjutnya, analisis kebangkrutan. Bangkrutan General Motors atau GM merupakan fenomena yang signifikan dalam sejarah industri otomotif dunia. Pada tanggal 1 Juni 2009, GM mengalami kebangkrutan dan mendaftarkan diri sebagai perusahaan yang memiliki hutang lebih dari 172,8 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk kronologi kebangkrutannya, kebangkrutan GM terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi global, penurunan penjualan, dan keterlambatan restrukturisasi. Namun, dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat dan restrukturisasi, GM dapat meningkatkan kembali penjualan dan meningkatkan keuntungannya kembali. Untuk kronologinya, di tahun 2005 terjadi penurunan penjualan dan keuntungan dikarenakan persaingan ketat oleh perusahaan lain. Seperti yang kita ketahui muncul pesaing GM di antaranya Honda, Toyota, begitu. Di tahun 2006, restrukturisasi biaya produksi, namun tidak cukup untuk mengatasi krisis ekonomi global pada saat itu secara keseluruhan di seluruh dunia ya, rekan-rekan. Di tahun 2008, kebangkrutan Lehman Brothers yang memengaruhi ekonomi global dan puncaknya di tahun 2009, GM bangkrut walaupun pada akhirnya bantuan pemerintah Amerika Serikat dan restrukturisasi bisa mengembalikan perusahaan tersebut. Untuk analisis di beberapa aspek, seperti yang pertama, aspek SDM. Kebangkrutan General Motors sendiri ada beberapa aspek di SDM, diantaranya yang pertama, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan SDM. Karena perusahaan ini struktur organisasinya yang kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Yang kedua, ketergantungan pada merek lama. Seperti yang kita tahu, ketergantungan ini membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen, serta meningkatnya popularitas merek lain seperti Honda dan Toyota. Yang ketiga, kurangnya investasi dalam teknologi.
Keterlambatan GM ini sulit untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing produk itu. Yang keempat, kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Keterbatasan kerjasama membuat perusahaan sulit untuk mendapatkan bantuan pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek GM itu sendiri. Dan yang kelima ialah kurangnya pengelolaan resiko, di mana keterbatasan pengelolaan resiko ini membuat perusahaan sulit untuk menghadapi krisis global besar-besaran ya yang terjadi pada tahun itu. Selanjutnya ialah aspek pemasaran dalam kebangkrutan General Motors. Yang pertama adalah kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang kurang fleksibel dan efektif membuat perusahaan sulit untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan daya saing produk. Yang kedua, keterbatasan dalam pengelolaan brand image. Brand image yang kurang dan kuat, kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek GM. Dan yang ketiga, kurangnya kerjasama dengan pemasok. Keterbatasan dalam kerjasama dengan pemasok saat krisis ekonomi global membuat perusahaan sulit untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing produk. Yang ketiga adalah aspek finance. Kita bisa lihat analisisnya dari kebangkrutan GM ini. Yang pertama, keterlambatan dalam pengelolaan keuangan, di mana keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan pengelolaan keuangan dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi pasar. Yang kedua, ketergantungan pada pinjaman. GM terlalu bergantung pada pinjaman pemerintah karena kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan juga diversifikasi dalam sumber pendapatan. Keterbatasan dalam pengelolaan biaya, di mana GM memiliki biaya operasional yang tinggi dan kurang efektif dalam mengelola biaya. Yang terakhir ialah kurangnya pengelolaan aset, di mana di sini GM kurang berhati-hati dalam mengelola aset perusahaan yang membuat perusahaan itu sulit untuk meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keamanan keuangan. Lalu apa saja sih dampak akibat kebangkrutan ini? Bisa kita lihat bahwa di sektor industri otomotif, kerugian besar industri otomotif global. Kerugian bagi karyawan, di mana karyawan banyak yang dipecat ya tentunya, dan di PHK massal akibat kejadian ini. Dan juga supplier pun banyak yang merugi akibat kebangkrutan GM ini. Yang kedua, dampak di masyarakat sendiri. Untuk masyarakat di Amerika tentunya utamanya kehilangan pekerjaan. Perekonomian US dan global terpengaruh tentunya akibat kebangkrutan ini. Yang pada akhirnya untuk dampak pemerintah, pemerintah memberikan bantuan 20 miliar US dollar dalam bentuk hutang saham. Dan karena kebangkrutan ini, pemerintah turun tangan untuk mengatur industri agar lebih baik tentunya. Di sektor perekonomian, kerugian perekonomian negara tentu ya teman-teman. Meningkatnya biaya sosial dan ekonomi. Dan juga di industri nasional, tentunya di Indonesia, mungkin tidak terlalu terpengaruh karena mungkin sektor pasar di Indonesia ini untuk General Motors kurang begitu diminati di masyarakat ya. Namun, pemilik usaha sendiri harus menjelaskan kepada pelanggan akibat keterlambatan pengiriman pasokan barang ya. Selanjutnya, untuk rekomendasi dari analisis kebangkrutan bisa kita ketahui bahwa yang pertama, pengelolaan keuangan yang efektif. GM harus meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan dalam menghadapi pasar. Yang kedua, diversifikasi produk dan merek. GM perlu mengembangkan produk dan merek yang lebih inovatif yang terbukti sekarang ya bahwa rekan-rekan bahwa GM ini mengikuti pasar, tren pasar di mana dia menciptakan produk ramah lingkungan seperti mobil listrik dan lain-lain sehingga memang dia itu perlu melakukan perubahannya. Yang ketiga, pengelolaan biaya yang efektif dengan meningkatkan efisiensi operasional dan juga kemampuan mengelola risiko keuangan. Yang keempat ialah kerjasama dengan pemerintah, di mana perlu memang kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi krisis global. Dan yang kelima, pengelolaan risiko yang efektif,
manajemen risiko untuk menghindari segala bentuk ancaman di masa mendatang. Bahwa kita tidak pernah tahu yang akan datang itu bagaimana. Sebaik-baiknya kita merencanakan sekarang, lebih baik kita mulai berpikir untuk merencanakan kejadian yang akan datang bagi perusahaan yang kita pimpin, begitu ya rekan-rekan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang kita lakukan, kebangkrutan GM di tahun 2009 ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, ketergantungan pada merek lama, dan kurangnya diversifikasi produk dan merek. Keterbatasan dalam pengelolaan biaya, kurangnya kerjasama dengan pemerintah, dan juga kurangnya pengelolaan risiko. Dan untuk sarannya, GM perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan yang efektif, serta meningkatkan diversifikasi produk dan merek, dan meningkatkan pengelolaan biaya yang efektif, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, dan pengelolaan risiko yang efektif untuk menghadapi krisis global. Dengan demikian, GM dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan pasar dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya. Dan berikut merupakan referensi yang saya ambil dari berbagai sumber literasi di berbagai sumber di internet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar di channel YouTube saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa kembali.